Selamat berjumpa lagi saudara. Saya akan membagi dari kitab Wahyu ya. Kitab yang terdapat di bagian paling akhir dari Perjanjian Baru. Saya akan membaca, kalau Anda bersedia silahkan Anda membuka Alkitab Anda dan Anda menyimaknya ya. Lebih-lebih bagi Anda yang sudah sekian lama jadi orang Kristen, belum pernah membaca dengan cukup seksama dari isi kitab Wahyu. Karena mungkin Anda masih belum pasti apakah kitab Wahyu itu untuk Anda ya. Tetapi biarlah saat ini saudara, kalau Anda tergerak hatinya, silahkan Anda menyimak ya. Dengan Alkitab ada di depan Anda, mungkin juga pulpen, pen atau pensil kalau mau dicoret-coret, dikasih tanda, dikasih tulisan ya. Dibikin catatan. Kalau Anda baru pertama kali saudara ya membaca kitab Wahyu ini, yang Anda baca bunyinya demikian, ayat 1 sampai dengan ketiga dari pasal pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Apa saudara kira-kira yang ada di benak Anda, yang ada di otak Anda, ada yang ada di pengertian Anda ketika pertama kali ya? Atau mungkin bukan pertama kali, sampai saat ini pun sudah berapa kali Anda membaca. Apa yang ada di benak Anda? Apa yang Anda dapatkan ya? Pelajaran apa yang diajarkan oleh setidak-tidaknya dari 3 ayat dari pasal pertama kitab Wahyu ini bagi Anda yang membaca dan menyimaknya? Saudara, kalau Anda perhatikan di pasal pertama, ayat pertama yang berbunyi, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Dari sangat awal ini sendiri berisi pemberitahuan. Berisi pemberitahuan jikalau buku ini, kitab ini yang disebut kitab Wahyu dalam bahasa Inggris adalah kitab Revelation, isinya adalah tentang wahyu Yesus Kristus ya. Perhatikan baik-baik saudara ya, simak kembali, garis bawahi, inilah wahyu Yesus Kristus ya. Dengan membuka dari awal, Anda sudah diberikan petunjuk ya. Tidak dituliskan inilah perumpamaan tentang Yesus Kristus, atau inilah cerita-cerita yang berupa simbol tentang Yesus Kristus, bukan. Tetapi yang Anda baca di situ, inilah wahyu Yesus Kristus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the revelation of Jesus Christ ya. Kata revelation di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi menggunakan kata wahyu, yang mana artinya adalah nubuatan. Jadi kitab Wahyu ini berisi nubuatan tentang Yesus Kristus saudara. Apa itu nubuatan saudara? Kalau Anda buka di Alkitab Anda paling depan, yaitu kitab Kejadian,
Di pasal yang ketiga, saudara, di situ juga kita akan mendapatkan satu contoh tentang nubuatan yang Allah sendiri berikan melalui firman-Nya yang berbunyi dari Kejadian 3 pasal 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah salah satu contoh nubuatan yang diberikan Allah ya, melalui firman-Nya. Tetapi nubuatan ini, saudara, telah digenapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi nubuatan itu bukan rencana, ya. Bukan perkiraan, tetapi pemberitahuan tentang sesuatu dengan secara pasti apa yang diberitahukan itu akan digenapi sebagaimana telah tersuratkan. Ya. Jadi saudara, atau dengan kata lain, kitab Wahyu ini berisi tentang pemberitahuan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan digenapi berkenaan dengan Yesus Kristus, yang secara pasti isinya akan digenapi. Ya. Jadi kitab Wahyu ini bukan berisi tentang sajak-sajak atau puisi, ya, atau simbolik-simbolik, meskipun di situ ada simbolik itu berbicara tentang nubuatan, akan digenapi dalam bentuk nubuatan, ya. Bukan alegori, ya. Tetapi semua itu kembali akan mengarah kepada peristiwa yang akan menuju kepada masa depan. Dan kalau Anda melihat akhirnya, saudara, akhir daripada kitab Wahyu itu sendiri akan ditutup dengan pasal ke-19, dengan kedatangan Tuhan Yesus seperti yang Dia janjikan kedua kalinya, dan akan terus ditutup, ya, di bagian akhir tanah air yang kita rindukan, tempat di mana yang kita nanti-nantikan untuk tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Tetapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita akan diberitahu peristiwa seperti apa, ya, yang akan terjadi sebelumnya. Disinilah Anda bisa belajar, mempelajari, tetapi yang lebih penting Anda akan diajar, ya, oleh firman Tuhan melalui kitab Wahyu ini. Ya. Kalau hanya belajar tentang kitab Wahyu tanpa mau Anda akan diajar oleh isi kitab Wahyu, akan membuat satu kehidupan yang berbeda, ya. Kalau Anda hanya belajar mungkin hanya untuk menimba ilmu bagi diri Anda sendiri. Tetapi kalau Anda mau diajar dan mau mentaati pengajarannya, saudara, kitab Wahyu ini akan membentuk pribadi Kristen Anda, bagaimana Anda hidup, ya, seperti yang akan diajarkan melalui kitab Wahyu. Jadi kembali, saudara, di ayat pertama ini dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, kepada Yesus, supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya. Jadi kitab Wahyu ini bukan kitab yang supaya disembunyikan bagi hamba-hambanya, tetapi supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Kitab Wahyu ini bukan kitab yang intinya supaya disembunyikan, ya, dijauhkan, ya, dari hamba-hambanya, bukan, ya. Tetapi kalau Anda baca baik-baik, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hamba Tuhan tentang peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi. Segera terjadi. Ini sudah ditulis sekitar 2
ribu tahun yang lalu, saudara. Kapan terjadinya? Mungkin Anda akan bertanya begitu ya. Saya bertanya, kapan ini? Ya, sudah 2000 tahun yang lalu, kapan akan terjadinya? Saudara, kata ini dalam bahasa Inggris menggunakan shortly, yang berasal dari kata entakai, yang berbicara jikalau event ini, peristiwa ini mulai terjadi dan akan terjadi dengan berurutan cepat, ya, akan terus gelinding, istilahnya begitu, saudara, ya. Dan oleh malaikatnya, oleh malaikat Tuhan yang diutus Tuhan, Tuhan telah menyatakannya kepada hamba Tuhan sendiri yang bernama siapa, saudara? Yohanes. Yohanes. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini Yohanes yang mana, gitu ya? Ini Yohanes yang mana? Kalau Anda baca dari Injil Matius atau Injil Markus, di Injil Matius pasal yang ke-10, coba di situ Anda bisa membacanya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 2 dan 4. Saudara di situ akan menemukan hamba Tuhan yang bernama Yohanes. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yohanes ini adalah salah satu daripada ke-12 murid yang dipilih sendiri oleh Yesus. Dia adalah anak dari Zebedeus. Inilah, saudara, Yohanes tersebut, ya. Anda akan mendapatkan keterangan lebih lanjut nanti tentang Yohanes itu sendiri ketika Anda terus melanjutkan membaca dan pengajaran kitab Wahyu bagi diri Anda. Jadi kembali, kitab Wahyu ini intinya adalah tentang Yesus Kristus. Ya, fokusnya adalah tentang Yesus Kristus. Tentunya di situ nanti Anda akan melewati hal-hal yang lain, ya. Anda akan membaca, Anda akan melihat, Anda akan diajar, ya. Sebelum bumi ini ditutup, dijadikan baru oleh Yesus Kristus, akan terjadi peristiwa-peristiwa, bahkan peristiwa yang sangat menegangkan dan menakutkan. Tetapi itu semua, saudara, janganlah menggoyangkan fokus Anda. Janganlah menggeser daripada inti kitab ini sendiri, yaitu tentang apa yang akan digenapi oleh Yesus Kristus, ya. Jadi fokusnya kitab ini adalah tentang Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan oleh malaikat Tuhan yang diutusnya, Tuhan telah menyatakannya kepada hambanya tadi yang bernama Yohanes, ya. Dan Yohanes ini telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes diberikan penglihatan, ya, tentang peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi, yang akan digenapi, bukan hanya rencana saja, ya, bukan hanya sesuatu yang belum pasti, tetapi yang ditunjukkan kepada Yohanes ini adalah peristiwa yang secara pasti akan digenapi. Itulah, saudara, wahyu atau nubuatan. Dan di ayat ketiga, kalau Anda perhatikan kembali, firman Tuhan yang dituliskan melalui Yohanes berbunyi, "Berbahagialah ia
yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, kembali, waktunya sudah dekat. Entakai. Dari kata yang sama, kalau peristiwa itu mulai terjadi, jamnya mulai berjalan, akan segera selesai. Dan kembali kalau Anda perhatikan saudara, di ayat ketiga ini apa yang dijanjikan kepada setiap orang yang mau membacakan, setiap orang yang mau mendengarkan, dan setiap orang yang mau menuruti isi daripada kata-kata nubuat. Ya. Kembali dengan jelas dikatakan buku ini garis besarnya adalah tentang nubuatan. Apa saudara, janji apa yang diberikan oleh firman Tuhan bagi setiap orang yang mau membacakan, bagi setiap orang yang juga mau mendengarkan dan menuruti isinya, yaitu kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan. Sehingga kembali, saudara, janji bahagia ini akan menjadi ukuran bagi setiap orang yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan melalui kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini tidak akan membuat Anda menjadi takut, ya. Kalau Anda benar mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan isinya, kitab Wahyu ini justru akan mempersiapkan saya dan Anda. Ya. Kitab Wahyu ini akan membuat kita siap untuk menyambut pertemuan kita dengan Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kitab Wahyu ini akan mempersiapkan saya dan saudara bagaimana hidup, ya, sebelum kita sendiri bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita menggunakan kehidupan ini selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan di dalam kitab Wahyu ini saudara terdapat 7 janji bahagia yang secara langsung Anda bisa baca sendiri. Ya. Dan inilah saudara yang pertama, janji bahagia dari kitab Wahyu itu Anda bisa baca dari pasal pertama ayat yang ketiga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Anda bisa baca dari ayat 22 pasal 14. Dan sebelumnya itu 22 pasal 7. Saya akan membaca ayat 22:7 dan 22:14, yang mana demikian bunyinya. Ya. Silakan Anda simak. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, jadi kitab ini Anda dengarkan, Anda bacakan untuk Anda turuti, untuk saya turuti. Ya, itu saudara pengajarannya agar kita mendengarkan, membacakan, dan menuruti isinya. Disitulah kita akan menerima janji bahagia itu. Dan yang terakhir di ayat 14, apa yang dikatakan di situ saudara? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Akan membuat saya dan saudara hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya. Sebagai orang Kristen kita sudah dibasuh dosa kita oleh darah Yesus Kristus. Dengan belajar dan diajar oleh kitab Wahyu ini saudara, kita akan dibawa kepada pertumbuhan kekudusan hidup. Kalau Anda pernah belajar bahkan menyukai kitab Wahyu, tetapi kehidupan Anda jauh daripada kekudusan Tuhan dan justru tidak mengalami pertumbuhan pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan Anda salah. Anda salah menyukai kitab Wahyu. Anda salah membicarakan kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini salah satunya akan membuat kita siap, akan membersihkan hidup kita, untuk mempersiapkan kita bagaikan pengantin wanita yang akan
segera menyambut pengantin pria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya. Amin.